Halo guys, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dengan kami, Weblife. Kami baru saja menerima kiriman sebuah drone 4K dual kamera terjangkau yang sudah dilengkapi dengan optical flow positioning, yaitu CLRC SG901. SG901 yang diproduksi oleh CLRC ini dikemas dalam kotak berwarna putih. Di sisi depan kotaknya terdapat foto dari drone SG901 ini. Dari segi kemasan, drone ini tersedia dalam dua varian, yaitu varian yang dikemas di dalam kotak dan varian yang dikemas di dalam tas portable. Dari segi kamera, drone ini juga tersedia dalam dua varian, yaitu varian dengan kamera utama beresolusi Full HD di 1080 pixel dan varian dengan kamera utama beresolusi 4K. Drone SG901 ini sudah dilengkapi dengan beragam fitur-fitur keren dan canggih, antara lain fitur follow me, fitur gestur untuk mengontrol pergerakan drone, fitur gestur untuk mengambil gambar dan merekam video, fitur musik di rekaman videonya, menggunakan koneksi Wi-Fi untuk penerbangan di mode FPV dengan menggunakan smartphone, altitude hold, satu tombol untuk lepas landas dan mendaratkan drone, dan fitur trajectory flight atau jalur lintasan terbang. Di dalam kotak kemasannya, CLRC sebagai pihak produsen memberi tambahan styrofoam untuk melindungi drone beserta kelengkapannya. Kami suka dengan keputusan CLRC yang mengemas drone dan kelengkapannya di dalam styrofoam, karena menurut kami styrofoam dapat lebih melindungi drone dan kelengkapannya dibanding kemasan plastik. Drone SG901 yang berukuran sedang ini memiliki desain yang sangat mirip dengan drone kelas atas DJI Mavic 2. Karena desain yang sangat menyerupai DJI Mavic 2, maka jelas drone SG901 ini terlihat sangat keren. Baik lengan maupun propellernya mengadopsi konsep foldable. Drone SG901 ini diberi warna hitam dengan taburan warna metalik yang memberinya kesan mewah. Engsel yang digunakan di drone SG901 ini cenderung agak keras saat drone ini hendak dibuka lipatan lengan-lengannya. Tapi engselnya yang agak keras ini justru membuat posisi lengan-lengan drone ini menjadi lebih kokoh saat lipatannya sudah terbuka. Saat semua lipatan lengannya dibuka, dimensi 27,3 x 22,5 x 13,5 cm menjadikan drone ini termasuk kelas drone berukuran medium. Di sisi atasnya terdapat tombol power yang melekat di baterainya. Baterai drone SG901 ini sudah dilengkapi dengan lampu indikator yang menandakan sisa daya yang tersimpan di baterai ini. Sisi kiri dan kanannya terdapat pengancing baterainya agar baterai tidak mudah terlepas dari dudukannya. Baterai lithium polymer ini berjenis modular dengan spesifikasi 1 sel 3,7 volt dan berkapasitas 2200 mAh dengan colokan berjenis micro USB untuk pengecasannya. Sisi depan SG901 ini diberi desain berwarna silver yang mirip dengan model grill mobil dan kamera utamanya. Kamera yang disematkan di drone ini diklaim mampu mengambil foto hingga resolusi 4K dan video hingga resolusi 2K. Kamera ini dapat diatur sudut pandangnya secara manual dengan jarak sudut sekitar 75 derajat. Karena sudut pandang tertinggi kameranya tidak tegak lurus dengan badan drone-nya, hasil tangkapan kamera drone ini akan cenderung menangkap pemandangan yang lebih rendah dibanding ketinggian terbang drone yang sebenarnya. Di sisi belakangnya terdapat satu buah LED. Dan di sisi bawahnya terdapat kamera yang menjadi juru kunci optical flow positioning dan lubang ventilasi untuk sirkulasi udara komponen internal drone SG901 ini. Drone ini belum dilengkapi dengan slot microSD card. Foto dan video yang diambil dengan menggunakan kamera drone disimpan di memori smartphone melalui koneksi Wi-Fi. Drone SG901 ini dilengkapi dengan 4 buah LED di badan drone-nya, selain lampu indikator yang terdapat di baterainya. 2 LED berwarna putih di sisi depannya, 1 LED warna orange di sisi belakangnya, dan 1 LED berwarna biru di sisi bawahnya, di dalam lubang ventilasinya. Sama seperti drone terjangkau lainnya, SG901 ini menggunakan motor berjenis brush yang memang ekonomis di biaya produksinya. Remote pasangan drone SG901 ini diberi model yang unik dan sudah dilengkapi dengan layar LCD monokrom. Keren. Kedua stick control remote ini juga sudah dapat dilepas, hingga lebih aman saat drone dan remote-nya hendak kita bawa bepergian di dalam tas.
Desain stick controlnya juga mirip dengan stick control remote kelas Hobby, di mana bentuk stick controlnya memungkinkan pengendalian drone dengan hanya menggunakan jempol saja, atau dengan sistem jepit menggunakan jempol dan jari telunjuk, untuk kontrol penerbangan yang lebih presisi. Remote ini memerlukan 4 buah baterai AA untuk dioperasikan. Di atas tombol powernya terdapat 4 buah lampu indikator. Lampu yang berwarna merah di ujung kiri berfungsi untuk menandakan status binding remote dan drone, dan ketiga lampu di kanannya menandakan sisa kapasitas baterai remote ini. Layar LCD monokrom di remote ini memberikan informasi yang cukup membantu, seperti kekuatan sinyal dari drone yang ditangkap oleh remote, channel yang sedang digunakan, persentase kecepatan pergerakan drone, status headless mode dan return to home, status kamera sedang mengambil gambar atau merekam video, dan sisa kapasitas baterai remote. Keren! Di sisi depan terdapat tombol untuk berpindah mode kecepatan. Drone SG901 ini mendukung 3 mode kecepatan. Di sebelahnya terdapat tombol return to home. Lalu ada juga tombol untuk mengambil gambar dan untuk merekam video. Antena eksternal yang terdapat di sisi belakang bagian atas sayangnya hanya merupakan model saja. Remote ini murni mengandalkan antena internalnya untuk komunikasi antara drone dengan remote. Dudukan smartphone-nya menyambung dengan model antena eksternalnya, yang sudah dilengkapi dengan pegas untuk berbagai ukuran smartphone. Dudukan smartphone ini sudah dilengkapi dengan bantalan karet di bagian atas dan bawahnya untuk mencegah smartphone bergeser dari dudukannya. Penempatan posisi antena eksternalnya juga berfungsi sebagai kaki landasan, yang membuat remote ini dapat duduk dengan stabil saat diletakkan di permukaan yang rata. Setelah dudukan smartphone ini dibuka dari lipatannya, baru kita dapat 4 buah tombol lagi di sisi belakang remote ini. Tombol di ujung kiri adalah tombol one key landing dan take off untuk lepas landas dan pendaratan drone. Dan di sebelahnya adalah tombol headless mode. Dua tombol di sebelah kanan belum mempunyai fungsi sama sekali. Karena hobi RC Aeromodeling tidak terlepas dengan yang namanya crash, cukup kami sayangkan, di drone SG901 ini belum dilengkapi dengan tombol emergency stop. Padahal sebenarnya tombol tersebut dapat cukup membantu di kondisi drone akan atau sedang crash untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Kelengkapan lain yang disertakan dalam paket penjualan drone SG901 ini antara lain 1 lembar petunjuk singkat cara penggunaan aplikasi untuk penerbangan FPV, 1 buah buku manual, 1 buah obeng mini, 1 buah kabel cas dengan konektor berjenis micro USB, 1 set propeller cadangan, dan 1 set pelindung propeller yang cara pemasangannya sangat mudah. Sekian unboxing drone SG901 ini, kita cas dulu baterainya, lalu kita lanjutkan dengan tes terbang dalam ruangan. Di tes terbang dalam ruangan ini, seperti biasa semua sumber tiupan angin, seperti AC dan kipas angin kami matikan, untuk menciptakan kondisi ruangan yang bebas tiupan angin, kecuali angin dari hasil perputaran propeller drone-nya sendiri. Hal ini kami lakukan untuk menguji karakteristik terbang drone murni tanpa gangguan dari tiupan angin. Di tes terbang dalam ruangan ini, meskipun sebenarnya corak lantai yang seragam di ruangan ini kurang ideal untuk sistem optical flow positioning untuk menjaga drone tetap terbang di posisi yang sama. Tapi drone SG901 ini mampu terbang dengan sangat stabil. Dengan dimensinya yang masuk di kelas medium, perubahan posisi terbang yang terlihat adalah hal yang sangat wajar dan tergolong sangat minim. Di mode kecepatan 1, pergerakan dan rotasinya yang pelan
sangat cocok untuk penerbangan di dalam ruangan atau di area yang tidak terlalu luas. Di mode kecepatan 2, pergerakan dan rotasinya juga tidak terlalu cepat. Mode kecepatan 2 ini cocok digunakan di penerbangan luar ruangan dengan kondisi tiupan angin yang pelan. Sedangkan di mode kecepatan 3, pergerakan dan rotasinya yang sudah memakai kecepatan maksimum drone SG-901 ini sudah cukup agresif dan sepertinya sudah cukup mampu untuk terbang di luar ruangan sambil melawan tiupan angin. Menurut pendapat kami, kecepatan pergerakannya kurang seimbang dibanding kecepatan rotasinya. Kecepatan rotasinya agak lebih lambat dibanding kecepatan pergerakannya. Untuk rotasinya, saat drone berputar, terlihat titik yang menjadi sumbu perputarannya tidak tepat berada di tengah badan drone-nya, tapi agak ke belakang. Hingga saat rotasi, drone ini cenderung berpindah posisi terbang. Tapi hal ini tidak jadi masalah. Tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan karakteristik terbang drone ini. Sepertinya kecepatan pergerakan dan rotasi drone SG-901 dirancang tidak terlalu cepat seperti ini, karena drone ini lebih ditujukan untuk pengambilan gambar dibanding untuk bermanuver ala drone racing. Drone ini juga tidak dilengkapi dengan kemampuan akrobat 3D, sama seperti drone-drone kelas atas yang mengutamakan kemampuan hasil tangkapan kameranya. Fitur headless mode-nya berfungsi dengan baik. Saat headless mode aktif, semua pergerakan drone mengacu pada orientasi remote, tak peduli kepala drone sedang menghadap ke arah mana. LED di drone yang berkedip tiap 2 detik menandakan fitur headless mode yang sedang aktif. Begitu pula dengan fitur return to home-nya. Saat tombol return to home dipencet, drone terbang kembali ke arah remote. Tapi harap diingat ya teman-teman, karena drone SG-901 ini belum dilengkapi dengan GPS, jadi fitur headless mode dan return to home-nya hanya mengandalkan gyro yang merekam posisi drone dan remote saat drone dan remote baru dinyalakan atau saat kalibrasi ulang. Untuk fitur pendaratan otomatisnya juga cukup baik. Saat tombol one key take off atau land ditekan, drone langsung menurunkan ketinggiannya sampai drone mendarat dengan cukup mulus. Untuk kalibrasi ulang drone SG-901 ini, caranya geser kedua stick analog ke sudut luar bagian bawah. Saat remote selesai berbunyi bip panjang 1 kali dan LED di drone berkedip, kalibrasi sudah selesai. Semua fitur yang bisa kita uji di penerbangan dalam ruangan tanpa memakai koneksi Wi-Fi-nya sudah kita uji. Kita lanjutkan dengan menguji durasi terbangnya. Di pengujian durasi ini, saya seringkali melepaskan kontrol kedua stick analog, dan karakteristik terbang drone SG-901 ini benar-benar sangat stabil. Perubahan posisi terbangnya sangat minim, padahal corak lantai yang seragam di ruangan ini sebenarnya kurang ideal untuk sistem optical flow positioning yang menjaga posisi terbang dengan mendeteksi corak permukaan yang berada di bawah drone. Tapi drone SG-901 ini tetap mampu terbang dengan sangat stabil. Untuk teman-teman yang mau melihat bagaimana kehandalan drone SG-901 ini di penerbangan luar ruangan, silakan subscribe ke channel kami, biar tidak ketinggalan tes terbang luar ruangan drone ini yang akan kami rilis minggu depan.
Drone SG901 ini dengan baterainya yang berkapasitas 2200 mAh di penerbangan dalam ruangan tanpa memakai koneksi Wi-Fi-nya mampu terbang hingga durasi 18 menit 2 detik. Durasi ini sangat panjang untuk drone bermotor brush dengan baterai yang hanya berspesifikasi 3,7 volt. Dan durasi ini sesuai dengan klaim CLRC bahwa drone ini mampu terbang hingga 18 menit. Keren! Menerbangkan drone ini di dalam ruangan saja sudah sangat menyenangkan karena kestabilannya. Tidak sabar rasanya kami menguji drone ini di penerbangan luar ruangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like videonya. Jangan lupa subscribe ke channel kami dan aktifkan loncengnya, biar teman-teman tidak ketinggalan saat kami merilis video-video baru lainnya. Nantikan video konektivitas dan tes terbang drone SG901 ini minggu depan, karena pasti lebih seru lagi. Kami Weblive undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya.